Insan Seci terus bergerak menyalurkan paket bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa waktu lalu, bersama Kodim 0607 Sukabumi, sebanyak 500 paket bantuan sosial kembali disalurkan bagi warga. Pandemi COVID-19 hingga kini masih terjadi. Aktivitas di tengah sistem normal baru belum bisa memulihkan perekonomian masyarakat. Berkurangnya penghasilan hingga pemutusan kerja membuat masyarakat prasejahtera sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah Jaja yang masih merasakan pahitnya dampak COVID-19. Jaja Jalaluddin, pria 72 tahun, warga Kampung Ranji Kaler, Desa Kebon Pedes, Sukabumi ini harus merasakan sulitnya mencari nafkah untuk keluarga. Penghasilannya sebagai penjual balon mainan berkurang drastis. Kalau biasa itu laku sehari, kalau jualan itu lakunya 15 atau 10, dapat hasilnya 80 atau 130 gitu. Nah susah itu mas karena sampai nggak 2 hari itu nggak laku, 3 hari itu sampai nggak laku tuh. Pulang lagi data jualan lagi, pulang lagi jualan gitu. Jadi nggak pere-pere ya abah gitu. Kalau di rumah jadi susah, lebih susah kalau nggak jualan gitu. Jadi makanan dari anak gitu. Itu sedih juga. Lihat itu anak aja itu. Incu lagi punya anak banyak lagi di rumah gitu. Jadi serba salah lah kalau pulang gitu. Pulang salah, tidak salah mesti salah gitu. Jadi kalau nggak dapat uang itu susah. Jaja memiliki 5 orang anak dan 16 orang cucu. Namun, Jaja tak ingin merepotkan anak cucu karena keberadaannya. Di usia senjanya, setiap hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 1 siang, Jaja menjual dagangannya di pasar dan terminal Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat. Sangat kasihan sekali gitu, gak tega gitu sebenarnya. Tapi kan gimana, dianya pengen bantu mungkin ya gitu. Kalau kadang ibu juga suka kalau ada gerasa gini, sini sakit, katanya sakit, udah saya nggak usah pergi gitu, di rumah aja biarin. Gitu. Tapi gimana, nasib idenya pengen bantu kan nggak cukup mungkin, kata ibu. Beberapa waktu lalu, bersama Dandim 0607 Sukabumi, Jawa Barat, relawan Seci kembali memberikan 500 paket bantuan sembako bagi para warga terdampak. Karena di wilayah Kodim ini juga perbatasan antara kota kabupaten dan ternyata masih banyak warga kita yang memang belum mendapat bantuan dari program pemerintah. Banyak juga yang bekerja di pabrik saat ini sudah mendapat pengurangan tenaga kerja sehingga banyak juga yang sudah tidak bekerja. Banyak juga saudara-saudara kita yang saat ini memang kondisi keuangannya agak sulit. Sinergi ini merupakan wujud kerjasama antara Yayasan Buddha Seci dengan TNI. Pasalnya, sebanyak 100 paket dari 500 yang dibagikan merupakan bentuk partisipasi dari Kodim untuk masyarakat. Ya, saya pribadi sangat senang masih ada orang dan yayasan yang peduli terhadap sesama, tidak melihat, saya ulangi lagi, tidak melihat suku, ras, dan agama. Pada saat sekarang inilah waktunya untuk membantu sesama. Tidak melihat background, tidak melihat dia asalnya dari mana, intinya adalah berbuat baik. Sehingga kami juga secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali kepada Yayasan Buddha Suci, baik yang di perwakilan Kota Sukabumi maupun dari pusat, yang sudah mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, apalagi materi untuk membantu sesama. Meski bantuan sembako ini tidak banyak merubah kehidupan warga, namun paling tidak dapat membantu meringankan beban warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kali saya gembira. Jadi karena besok-besoknya itu nggak beli beras itu, nggak beli apa-apa itu udah ada gitu.
Terima kasih dan semoga itu yayasan-yayasan itu dan Kodim itu saya terima dengan dua belah tangan itu. Hasan Basri, Tio Mai Rizky, Daai TV.